Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. 各位主内弟兄姊妹们，晚上好。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam secara offline. 我们今晚的晚祷会，线上晚祷会即将开始。 Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan, sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们在各自不同之处，但我们可以彼此哀悼，同心敬拜主。 Bersama kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. 这时候，我们来到神的面前，我们安静预备心。 Mazmur 40 ayat 17 berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. 诗篇40篇17节，愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的，常说当尊耶和华为大。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih boleh menyertai, memimpin dan memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami memohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai, memimpin dan membuka setiap hati dan pikiran kami di mana kami ingin memulai persekutuan doa malam kami ini. Berkati kami semua, urapi kami Bapa, sehingga sukacita-Mu penuh atas kami. Engkau terus boleh memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Engkau terus yang boleh menjaga, melindungi kami. Engkau terus yang boleh menopang kami. Engkau jauhkan dari setiap sakit penyakit. Berkati setiap kehidupan kami Bapa, aktivitas pekerjaan usaha yang kami lakukan, sehingga semuanya boleh Engkau berkati. Kami mau menyerahkan untuk persekutuan doa malam ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkati kami semua yang menyampaikan dari tempat ini, maupun kami yang mengikutinya di rumah masing-masing. Tolong Tuhan, Engkau boleh memberkati dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya kita bersama memuji Tuhan dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. 弟兄姊妹们，为进入感恩祷告之前，我们一同来赞美神，在此时刻。 在一起。
Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur. Yang pertama, bersama kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang minggu ini. 接下来我们进入感恩祷告，我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所赐的丰盛恩典。 Yang kedua, bersyukur untuk kesehatan, bisnis, pekerjaan, dan studi yang Tuhan percayakan kepada kita. 第二，我们也要感谢上帝所托付我们的安康、生意、置业和学业。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih di hadapan Engkau Bapa. Pada malam hari ini kami memohon Tuhan untuk setiap penyertaan dan pimpinan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, dalam setiap kehidupan kami Engkau sudah boleh memberkati kami, mengurapi kami, menjamah kami, menopang kami, dan Engkau terus yang boleh memelihara kami dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau terus yang boleh menjagai, melindungi kami Bapa. Engkau terus yang boleh memelihara setiap kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan, Kau juga boleh memberikan kekuatan kesehatan, pekerjaan, usaha, bisnis yang kami lakukan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah semuanya boleh Engkau berkati, dan berkat-berkat Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, berikan kekuatan kesehatan bagi kami semuanya. Berkati setiap studi pendidikan daripada anak cucu kami, Engkau sertai, Engkau urapi, dan Engkau tolong Bapa. Sehingga semuanya Bapa Engkau boleh memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. 诗篇69篇31节。 我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他伟大。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian jiwaku terbuka. 我们再来唱一首的诗歌，我的心向你赤露敞开。 Selanjutnya kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. 接下来我们要为我们的罪来祷告，我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的一切过错。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, kami datang ke hadapan Engkau. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur dan berterima kasih.
untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang berserah di hadapan Engkau. Kami datang memohon Bapa, Engkau mau mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja kami sudah menyakiti hati sesama kami ataupun menyakiti hati Engkau Bapa. Ampunilah kami Bapa, berkati urapi kami Bapa, sertai kami Bapa, sehingga dalam setiap kehidupan kami Bapa, Engkau senantiasa boleh memberkati dan Engkau juga boleh menolong sehingga kami boleh terlepas dari setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami datang memohon Tuhan Yesus, ampunilah kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝的话语对那些肯认罪的人说， Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 以赛亚书第1章第18节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论，你们的罪谁像朱红，必变成雪白；谁红如丹圆，必白如羊毛。” Saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. 这时候我们要分享神的话语。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan Engkau. Kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari yang indah ini yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Tuhan Yesus masih memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami mau menyerahkan Bapa untuk setiap kami. Kami rindu Bapa untuk merenungkan firman-Mu, Engkau boleh membuka hati kami, Engkau boleh memimpin kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan, motivasi, penyemangat dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dari tempat ini, Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi, dan Kau pakai dengan luar biasa. Berkati setiap kami yang mengikuti dari rumah, Tuhan juga boleh memberkati dan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom dan selamat malam bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan terus mau bersandar kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Daniel pasal 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Kita akan membuka Alkitab, saya akan membacakannya bagi kita semua. Daniel pasal 9 ayat yang ke-20, pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah kekuatan dan nilai sebuah doa. Nah, Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, dengan jelas kita bisa melihat betapa cepatnya Allah menjawab doa Daniel. Daniel telah melakukannya. Dia menyembah Allah dengan doanya. Bagaimana cara dia melakukannya? Apa yang membuat Allah
memberikan doa, jawaban doa atas segala doa Daniel dengan segera. Seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-20 sampai 21, kedua ayat tersebut menekankan satu hal, yaitu sementara Daniel masih berdoa, Allah telah mendengarkan doanya dan perintah Allah telah dikeluarkan sebagai jawaban terhadap permohonannya. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 26 tepat di situ berkata, maka sebelum mereka memanggil, aku telah menjawabnya. Di hadapan Allah dalam segala kerendahan hati, aku sudah mendengarkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel tahu bahwa Allah sangat memperhatikan dan mengasihi bangsa Israel. Bahwa Allah memberkati bangsa Israel. Sehingga di hadapan Allah Daniel dengan segala kerendahan hati berdoa untuk mengaku dosa-dosanya dan mengaku dosa-dosa untuk bangsanya. Daniel tahu benar bahwa bangsanya adalah bangsa yang terpilih dan diberkati, dan jika Allah telah memberikan berkatnya kepada bangsanya, dan Allah juga akan melindungi, memelihara dan menyertai bangsa Israel ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hanya menginginkan pertobatan daripada bangsa Israel pada waktu itu, dan Allah mengingatkan bangsa Israel. Makanya Allah memberikan hukuman atas bangsa itu, dan itulah yang menjadi doa permohonan daripada Daniel pada saat itu. Daniel ingin supaya Allah boleh mengampuni setiap dosa bangsanya dan mengeluarkan bangsanya dari setiap perbudakan yang dilakukan oleh bangsa asing pada waktu itu. Dalam doanya Daniel menuangkan isi hatinya. Dia tidak pernah menyinggung dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengagungkan dirinya sendiri di dalam doanya tersebut. Dia hanya berdoa untuk bangsanya saja. Dia hanya berdoa supaya bangsanya, bangsa Israel, keluar dari setiap kesulitan hidup pada waktu itu. Dalam doanya Daniel tidak pernah menyinggung tentang apa yang sudah dia lakukan, tentang kebaikan-kebaikan apa yang sudah telah dia perbuat. Tetapi di dalam doa permohonan Daniel pada waktu itu, dia hanya berdoa dengan segala kerendahan hati, dan dia berdoa supaya Allah memberikan kemurahan dan juga hal yang baik bagi bangsanya, dan Allah juga dengan segera menjawab doa daripada Daniel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita malam hari ini dengan jelas membahas tentang bagaimana besarnya kuasa dari sebuah doa yang tulus. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kekuatan daripada doa, bahwa Allah langsung mengirimkan malaikatnya, yaitu Gabriel, untuk menjawab doa Daniel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini banyak dari kita yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara berdoa yang benar sehingga Allah dengan cepat dapat menjawab doa kita. Kadang-kadang kita mempunyai konsep yang salah tentang doa ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Terkadang kita selalu membuat doa kita, memohon permintaan kita di hadapan Tuhan dengan pemikiran kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dan setelah itu kita meminta supaya Allah menjawab ataupun memberkati doa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, terkadang kita tidak menyadari kita salah di dalam cara kita memohon ataupun meminta di hadapan Tuhan. Konsep kita salah, dan pada saat kita berharap Allah segera menjawab doa kita, permohonan kita, tetapi pada saat Allah tidak segera menjawab permohonan doa kita, kita langsung menyatakan bahwa Allah tidak mendengar doa kita, dan Allah tidak sayang kepada kita, dan Allah tidak mengabulkan doa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin itu adalah konsep yang salah, yang tidak benar. Terkadang setiap permohonan kita Allah tidak menjawab iya dengan segera. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena menurut Allah
apa yang kita minta, apa yang kita permohonkan di hadapan Tuhan, itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak sesuai dengan kita pada saat kita meminta permohonan itu. Makanya Allah menyatakan tidak pada doa permohonan kita. Tetapi menurut pemikiran kita, Allah tidak sayang kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pun pernah menjawab tidak untuk salah satu doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39, doa Tuhan Yesus seperti ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Dan pada saat itu jawaban daripada Bapa tidak untuk doa Tuhan Yesus. Dan karena jawaban tidak itulah, sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dan kita semua memperoleh hidup di dalam keselamatan. Allah menebus kita melalui darah Tuhan Yesus, melalui jawaban Bapa di sorga, tidak terhadap permohonan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Terkadang kita selalu mengartikan jawaban yang diberikan Allah selalu harus ya, selalu harus yes. Namun pada waktu no ataupun tidak, kita dapat menjadi jawaban doa kita dan sudah sepatutnya kita bersyukur. Apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudara, baik iya ataupun tidak, mari kita mau mensyukuri setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cara berdoa yang lebih efektif adalah percaya akan kasih Tuhan pada kita. Dan pada saat kita menyerahkan hidup kita, kita mengaturkan hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan setiap kehendak Tuhan secara baik di hadapan Tuhan. Dan kita mau sukarela melepaskan setiap yang tidak baik dengan ikhlas. Dan percayalah bahwa pada saat kita berserah di hadapannya, jawaban-jawaban yang menakjubkan akan datang melalui setiap doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa untuk memohon sesuatu yang khusus, besarkanlah hati kita. Kita mau membesarkan hati kita karena mungkin hari ini Allah akan berkata ya, mungkin juga tidak. Tidak sepenuhnya bahwa doa kita yang kita bawakan di hadapan Tuhan, bahwa Allah akan senantiasa segera menjawab ataupun segera dengan cepat menjawab. Bapak Ibu, kita harus membesarkan hati kita untuk apa? Untuk menunggu, untuk bersabar menanti jawaban daripada Allah tersebut. Namun pada saat Allah berkata tidak, ketahuilah bahwa Bapa yang baik akan senantiasa memberikan yang terbaik juga bagi setiap kita yang berserah kepada Dia. Terkadang saat kita berdoa meminta sesuatu, kita selalu mengingatkan Tuhan akan setiap perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Tanpa kita sadari bahwa kasih karunia-Nya dilimpahkan sepenuhnya kepada kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena memang kebaikan daripada Allah, anugerah yang begitu besar daripada Allah yang senantiasa mau memberkati kita. Dan karena kebaikannya itulah Dia mau senantiasa menyertai kita dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doanya Daniel tidak pernah menyinggung semua kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Dan segala perbuatan baik yang pernah dia lakukan, dia tidak pernah menyinggung di dalam doanya di hadapan Allah. Akan tetapi dia datang kepada Allah, dia merendahkan hatinya di hadapan Allah, dan dia mau supaya dalam setiap kerendahan hati yang dia datang ke hadapan Tuhan, pertobatan serta kemurahan dan sifat yang baik yang penuh dengan kerendahan hati itu, Allah mau mendengar dan Allah segera menjawab setiap doa-doanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk bisa lebih peka lagi dan untuk mengerti keinginan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya Allah mengerti kita, tetapi kita mau sedikit belajar untuk supaya kita mau mengerti, supaya Allah boleh
terus menjawab, memberkati doa kita. Tidak semua keinginan kita harus dijawab ataupun diiyakan oleh Allah yang baik. Tetapi terkadang pada saat Allah menjawab tidak atas doa kita, percayalah bahwa ada rencana, rancangan yang terbaik yang Allah akan sediakan bagi kita semua. Bapa ingin agar kita selalu berbicara kepadanya. Allah ingin supaya kita berdoa hanya dengan kita tidak membawa daftar-daftar kebutuhan pribadi kita saja. Bahwa Allah juga menginginkan bahwa sebelum kita berdoa, mari kita memikirkan kenapa kita mau datang ke hadapan Allah. Apakah memang selalu doa kita harus dijawab ya di hadapan Allah, maka kita datang di hadapan Allah. Pada saat Allah menjawab tidak, kita tidak mau datang ke hadapan Allah untuk berserah dan berdoa kepada Dia. Dan pada saat Allah menunda sebentar jawaban doa kita, kita sudah mungkin merengek, merasa khawatir, merasa kecewa, merasa sedih. Mari Bapak Ibu, kita mau membuka hati kita mau belajar supaya pada saat kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita mau juga belajar untuk bersabar sedikit dan tidak harus secara instan kita berharap Allah menjawab doa-doa kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan dari kita selalu berkata bahwa kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk berdoa ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu memiliki alasan, kita sibuk, kita sudah capek pulang dari bekerja, dari toko ataupun lain sebagainya, dan kita sudah merasa lelah. Dan terkadang kita memakai alasan tersebut bahwa kita jauh daripada Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa bukan kita datang merengek di hadapan Tuhan. Doa adalah kita mau datang berserah, memohon di hadapan Tuhan, dan kita memohon supaya Allah melakukan yang terbaik, yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah doa bukan kita mau supaya yang kita mau Tuhan lakukan bagi kita, tetapi kita mau berserah di hadapan Tuhan. Yang Tuhan maulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya segala sesuatu yang terbaik, yang terindah Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan mengisi setiap kekosongan dalam diri kita dan kita bisa merasa puas dalam diri kita melalui setiap kehidupan kita karena kita berserah di hadapan Tuhan. Karena nilai doa yang tekun bukan agar Tuhan mendengar doa kita, tetapi agar akhirnya kita mendengar suara Tuhan. Jadikanlah doa sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jadikanlah doa sebagai prioritas yang paling utama dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar rutinitas ataupun keharusan saja dalam kehidupan kita. Bukan sekedar pada saat kita butuh sesuatu kita datang berdoa. Tetapi jadikanlah itu keharusan ataupun prioritas dalam hidup kita. Tanpa kita melanggar apa yang Tuhan tidak inginkan kita dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah doa sesungguhnya kita datang berdoa kepada Tuhan dengan segala ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan seperti Daniel. Dia datang dengan segala kerendahan hati, dia datang dengan segala ketulusannya, dan dia tidak berdoa secara bertele-tele, tetapi dia berdoa dengan segala kesungguhan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan segera menjawab doanya dan Tuhan mendengar doanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mau senantiasa bersandar di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan luar biasa di hadapan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah, di dalam kondisi kita yang belum begitu baik di tengah-tengah kehidupan bangsa kita dengan COVID-19 ini, kita terus mau berserah di hadapan Tuhan, kita terus mau berdoa di hadapan Tuhan supaya kita dihindarkan dari setiap sakit penyakit dan juga COVID-19 ini yang semakin merajalela. Mari kita tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap kita bersukacita di hadapan Tuhan, dan tetap kita berserah, dan juga kita tetap mau diberkati oleh Tuhan melalui setiap doa-doa kita dan kedekatan kita
kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, tetap kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan Engkau. Kami datang mau bersyukur, berterima kasih Bapa untuk setiap kehidupan kami. Engkau boleh berkati dan Engkau urapi Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus boleh bersandar kepada Engkau melalui setiap doa-doa kami. Kami boleh belajar dari Daniel yang berdoa dengan segala kerendahan hati dan ketulusannya di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh menolong kami sehingga dalam setiap kehidupan kami Engkau boleh memberkati kami dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita berdoa untuk beberapa topik doa. Namun sebelumnya kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian Oh Lord, Hear My Prayer. 各位主所爱的弟兄姊妹们，我们一同来赞美神，求主听我的祷告。然后我们同心为这几项事情来祷告。主听我祷告，主听我祷告，恳求你听我求。主听我祷告，主听我祷告，听我恳求之声。主听我祷告，主听我祷告，恳求你听我求。主听我祷告，主听我祷告，听我恳求之声。Saat ini kita akan berdoa secara khusus buat Indonesia. 这时候我们要特别围着我们印尼国家来祷告。 Kita berdoa untuk daerah yang mengalami bencana alam. 我们为着那些遭受天灾的地区来祷告， Pemerintah dapat menyalurkan bantuan dengan cepat 愿政府能尽快的提供援助， dan masyarakat yang terkena bencana diberikan kekuatan dan kesehatan. 愿神赐给那些灾民能力和健康的身体。 Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada tim medis, dokter, perawat, dan relawan dalam melayani pasien dengan baik. 愿主也赐予能力、健康的身体给医疗团队、医生、护士和志愿者们，能为病患者提供良好的服务。 Dan kita juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. 我们也为着印尼正在进行的这个新冠疫苗的接种祷告， Kiranya dapat berjalan lancar 但愿一切都能够顺利的进行， sehingga pandemi COVID-19 dapat segera diatasin. 以这新冠肺炎的病毒能立即的得到解决。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk semua kebaikan Engkau. Pada saat ini Bapa, kami mau menaikkan setiap doa-doa permohonan kami di hadapan Engkau. Bapa yang baik, kami berdoa untuk daerah yang mengalami bencana alam. Kami berdoa untuk pemerintah dapat menyalurkan bantuan dengan cepat. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terkena bencana diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga memohon Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan kesehatan kepada tim medis, dokter, para perawat dan relawan dalam melayani pasien dengan baik. Bapa yang baik,
Kami juga mau berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan Yesus pandemi COVID-19 ini dapat segera diatasi. Engkau boleh menjamah bangsa kami. Kau boleh menjamah setiap kami yang tinggal di negara Indonesia ini Bapa. Kau jauhkan kami dari setiap sakit penyakit COVID-19 ini yang menakutkan ini Bapa. Engkau boleh memelihara, melindungi, menyertai kami Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk gereja kita. 接下来我们为着我们本堂来祷告。 Bersama kita berdoa buat hamba Tuhan, majelis, pengurus dan setiap jemaat gereja kita. Kiranya Tuhan beri tubuh yang sehat dan hati yang damai, serta iman yang kuat melalui kerinduan membaca firman Tuhan. 我们要为着本堂的教牧同工、执事、干事们，还有每一位的信徒们来祷告。但愿主赐予他们身心灵健康，以及透过他们热爱读主的话语来坚固他们的信心。 Dan Tuhan juga memberkati pembangunan gereja kita supaya dapat direncanakan dengan baik. 愿神也祝福我们教堂重建的一切施工，让一切的计划都能顺利的完成。 Tuhan juga mencukupkan kebutuhan dana. Tuhan memberkati sehingga jemaat turut mendukung dan terlibat dalam mencukupkan kebutuhan dana ini. 也求主赐福众会友们能支持并参与提供赞助建筑的资金。 Mari kita berdoa. 我们来同心祷 Bapa yang 告。 baik, kami datang berserah di hadapan Engkau pada saat ini. Kami ingat akan gereja yang kami kasihi ini Bapa. Kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus, pelayan-Mu. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati kami semuanya Bapa. Kami boleh saling bergandengan tangan. Kami boleh bersama-sama Bapa untuk boleh melayani Engkau dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa. Berikan kesehatan bagi kami Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama Bapa untuk senantiasa merenungkan akan firman-Mu, membaca firman-Mu, sehingga iman kami semakin kokoh, semakin kuat Bapa di dalamnya. Bapa yang baik, kami juga ingat akan pembangunan gereja yang sedang berlangsung. Engkau boleh menolong, Kau boleh memberkati, Kau boleh urapi. Setiap pembangunan gereja ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan setiap yang kami rencanakan, Kau juga boleh berkati Bapa. Dan biarlah untuk setiap kebutuhan dana yang kami butuhkan, kami memohon Tuhan, Engkau boleh menyediakannya bagi kami. Kau boleh memberkatinya bagi kami. Dan Kau boleh memperlengkapi setiap yang kami butuhkan di dalam pembangunan gereja ini Bapa. Sehingga semuanya Bapa Engkau sediakan, Kau cukupkan, dan Engkau akan dapat memberkatikan. Sehingga gereja ini akan terbangun selesai sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau boleh memberkati setiap pembangunan gereja ini dan semua pekerja yang bekerja di dalamnya dan semua panitia. Biarlah Engkau berkati dan Kau urapi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk keluarga jemaat. 接下来我们也为着我们会友们的家庭来祷告。 Tuhan memberkati setiap keluarga dapat rukun dan sukacita. 愿上帝赐福每个家庭能够和睦同居，能够有喜乐的心。 Jika ada pergumulan di tengah keluarga supaya dapat diselesaikan dengan baik. 如果在家庭中有出现问题的话，可以妥善地解决。 Kita berdoa untuk jemaat yang sakit. 我们也为着我们在病痛当中的会友们祷告， Supaya Tuhan memberkati pengobatan dan kesembuhan. 愿神赐给他们有健康的身体，也早日健康起来。 Kita juga berdoa untuk keluarga yang merawat. 我们也为着那些在病中家人的这个家属的看顾， Kita juga berdoa untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan. 我们也为着他们所需用的一切经费来祷告。 Dan kita juga mau berdoa untuk anak-anak kita supaya Tuhan memberikan kesehatan dan pertumbuhan yang baik. 我们也为着我们儿女们的学业来祷告。 Diberikan akal budi dan kepintaran di dalam pendidikan mereka serta pertumbuhan iman. 让神赐给他们有聪明智慧，他们的灵命能日日的长进。
Mari kita berdoa. 我们同心来祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa yang mengasihi kami. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami memohon Kau boleh memberkati setiap keluarga demi keluarga daripada jemaat-jemaat Tuhan. Engkau boleh memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kerukunan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka boleh Engkau berkati. Biar kalau memang ada persoalan, Engkau boleh menyertai, menolong Bapa, sehingga boleh diselesaikan dengan baik. Bapa yang baik, kami juga mohon Kau boleh memberikan kesehatan. Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap sehat, kuat di dalam menjalani setiap aktivitas pekerjaan sehari-hari. Tuhan Yesus, Kau juga boleh memberkati usaha dan pekerjaan, serta memberkati pendidikan anak-anak mereka. Kau boleh menyertai, memimpin Bapa dalam setiap kerinduan dan harapan-harapan yang mereka naikkan di hadapan Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, supaya Tuhan boleh memberkati setiap pengobatan yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, untuk dana yang diperlukan, Kau boleh mencukupkan, Engkau boleh menyediakannya bagi mereka Bapa, sehingga Engkau terus yang boleh menyertai setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, dan Tuhan boleh memberikan pemulihan, kesembuhan, kekuatan, kesehatan kembali. Kami menyerahkan Bapa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kau boleh memberkati, mengurapi dan menolong Bapa, sehingga kasih-Mu terus berlimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk PKMI Pematang Siantar dan Amik Parbina, yakni yayasan, guru, dosen, staf dan pegawai dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. 接着我们要为着我们先大卫理学校和阿米巴比纳大专的董事们、老师们，还有讲师们，一切的同工都能够好好的侍奉。 以及被主重用来荣耀他。 Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Bapa yang baik, pada saat ini kami menyerahkan untuk PKMI Pematang Siantar dan Amik Parbina, yakni yayasan, guru, dosen, staf dan pegawai dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kau boleh memakai setiap kami Bapa untuk dapat mencerdaskan anak-anak bangsa di kota Pematang Siantar ini. Dan tolong Tuhan Yesus bagi setiap orang-orang tua, para murid di kota Pematang Siantar ini boleh memberikan kepercayaan bagi sekolah kami, bagi Amik Parbina untuk boleh mendidik anak-anak mereka Bapa, sehingga Bapa Engkau terus boleh memberkati PKMI kami dan Amik Parbina Bapa, sehingga boleh terus Engkau urapi untuk boleh memuliakan nama Engkau di tengah-tengah kota Pematang Siantar ini Bapa. Kami berserah, kami memohon Bapa berikanlah yang terbaik bagi setiap guru, staf pegawai dan dosen untuk dapat mempersiapkan setiap apa yang mereka perlu persiapkan Bapa di dalam mencerdaskan anak bangsa ini Bapa, sehingga semuanya boleh Engkau berkati. Kau boleh memberikan hikmat, bijaksana, kepintaran bagi mereka semua, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan tengah-tengah sekolah kami ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk kota Pematang Siantar, sehingga pemerintah kota dapat membawa kota ini semakin maju. 接下来我们要为着我们县大城来祷告，使我们县大市的市政府能够领导我们的城市更加的进步。 Masyarakat yang berbeda suku, bahasa dan agama dapat hidup rukun dan saling menghargai. 大家在不同的种族、言语和宗教的社会里，可以和谐相处，互相尊重。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, pada saat ini kami juga ingat akan kota Pematang Siantar di mana kami boleh tinggal. Kau boleh memberkati setiap pemerintah kami, Kau boleh menolong sehingga mereka boleh membawa kota ini semakin maju, semakin baik, semakin berkembang. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk masyarakat yang hidup di tengah-tengah kota Pematang Siantar ini, yang berbeda suku, bahasa dan agama, dapat hidup rukun dan saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati kami di tengah-tengah kota Pematang Siantar ini, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dan harapan kami serta kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan menutup persekutuan doa malam ini 我们今晚的晚祷会就将结束。 bersama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus doa Bapa kami. 我们同声来念主祷文， Mari kita berdoa. 我们一同来。 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Mari kita mengarahkan hati kita, kita menerima berkat daripada Allah. Yen wo Chủ Giêsu Kitô的恩惠，上帝的慈爱，圣灵的感动，常与你们从人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang boleh menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa malam kita selesai, kita tetap terus menjaga kesehatan, tetap semangat sampai kita bertemu di persekutuan doa malam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 我们今天的晚祷会就到此结束，愿我们大家下周我们大家再见，愿神祝福。